Begitu sampai di salah satu pintu, seorang anak muda telah menunggu mereka. Anak muda itu memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa Paku Alam dan Kedasi diundang oleh Halilintar untuk berbincang-bincang sejenak sebelum pertunjukan dimulai. Tuan Hulu Balang dan Puan Kedasi, Tuan Muda Halilintar menunggu Tuan dan Puan di dalam ruangan. Kalau Tuan dan Puan tidak keberatan, saya akan antar kepada Tuan Muda Halilintar. Mendengar undangan itu, tentu saja Paku Alam dan Kedasi merasa terhormat dan gembira. Mereka pun mengikuti anak muda itu menuju lorong kecil, kemudian masuk ke sebuah ruangan. Rupanya, ada sofa dan kursi, diatur sedemikian rupa. Lalu ada meja, beberapa jenis makanan lokal, dan minuman hangat. Halilintar duduk di sebuah kursi dan sedang terlibat pembicaraan dengan seseorang. Paku Alam dan Kedasi dipersilahkan duduk sambil menikmati makan malam yang disajikan. Sementara, Halilintar menyelesaikan perbincangan dengan orang itu. Beberapa belas menit berlalu, Halilintar mendekati Paku Alam dan Kedasi. Orang yang tadi berbincang dengannya mengikuti di belakang. "Selamat malam, Tuan Hulu Balang. Bagaimana kabar Anda?" Paku Alam berdiri dan mereka berpelukan. "Senang sekali telah mengunjungi dan mengetahui banyak hal di Kampung X, Tuan Muda Halilintar." Mereka pun sama-sama tersenyum. "Oh ya, ini perkenalkan, Beh Teda, Menteri Inovasi dan Industri Kreatif di Kampung X." Paku Alam dan Beh Teda pun bersalaman. Hangat, Beh Teda mengangguk hormat kepada Kedasi tanpa menyentuh tangannya. Sementara, Kedasi menatap Beh Teda dengan kekaguman. Orang muda, rambutnya yang berombak dibiarkan panjang hingga bahu, tubuhnya tinggi semampai dan atletis. Dia juga mengenakan kacamata yang serasi dengan bentuk wajahnya. Halilintar mengajak mereka duduk di sebuah set kursi. Minuman hangat dan beberapa jenis makanan ringan lokal dihidangkan di atas meja. "Tuan Hulu Balang, saya sudah berbicara dengan kakek Mengku dan kepala Kampung X. Kami sudah mendiskusikan kemungkinan Tuan membantu kami di Kampung X. Rasanya, kakek Mengku sudah menyampaikan hal ini kepada Tuan." Paku Alam tersenyum sejenak, lantas mengangguk. "Kalau demikian, apakah besok Tuan Hulu Balang ada waktu? Jika Tuan ada waktu, besok Tuan kami undang untuk bertemu dengan para pelayan Kampung X di kantor Kementerian Pertahanan." Paku Alam mengiyakan. "Tapi, Tuan Muda Halilintar, siapakah yang Tuan sebut para pelayan itu?" tanya Paku Alam. Halilintar tersenyum. "Tuan Hulu Balang, semua orang yang diberi amanat tugas di pos-pos pemerintahan Kampung X ini disebut pelayan. Mungkin di tempat lain disebut dengan pejabat." "Oh, bagus sekali," kata Paku Alam. "Ya, Tuan Hulu Balang, dulu kami memiliki pengalaman pahit ketika para pejabat dan kaum birokrat meletakkan diri mereka seolah-olah seperti raja atau bangsawan yang minta dilayani para pembantu dan dayang. Padahal, Kampung X bukan kerajaan. Kampung X adalah sebuah republik kota, sehingga kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Semua sumber daya alam, tanah, dan udara di atas Kampung X adalah milik semua warga Kampung X. Jadi, ketika logika itu selama 1 abad dijungkir balikkan, kami harus melakukan perubahan. Bagaimana bisa pemilik semua kekayaan negeri ini justru dipandang dan diperlakukan sebagai pembantu? Maka, kami mencabut konsep itu sejak dari akarnya. Kemudian, kami tanamkan filosofi baru. Istilah pejabat dan birokrat kami ganti dengan pelayan. Jadi, kalau seorang itu diberi amanah sebagai Menteri Pertahanan, artinya dia pelayan di Kementerian Pertahanan.
Menteri Inovasi dan Industri Kreatif itu pelayan di Kementerian Inovasi dan Industri Kreatif. Ada Menteri Pangan yang menjadi pelayan dalam urusan kecukupan pangan, harga pangan, kesehatan bahan pangan, dan semua terkait kecukupan pangan sejak dari hulu hingga hilir. Pakualam manggut-manggut. Dan di Kampung X, kami tidak memiliki banyak kementerian Tuan Hulu Balang, hanya ada 15 kementerian. Hal ini atas pertimbangan efisiensi pemerintahan. Kami menganut mazhab pemerintahan yang ramping, efektif, dan efisien. Apalagi didukung studi bahwa efektivitas seorang pemimpin itu mengkoordinasikan maksimal 15 orang. Maka, kami mendesain klaster kementerian sedemikian rupa, sehingga setiap kementerian memiliki kebijakan yang tidak tumpang tindih. Seorang anak muda masuk dan mengatakan sesuatu kepada Halilintar. Kemudian Halilintar mengangguk. Baik, dalam 10 menit pertunjukan orkestra akan dimulai. Yuk, kita ke ruang pertunjukan, ajaknya. Kami